Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita bikin roti jabrik dan bomboloni dalam satu adonan. Bomboloni yang lembut dan benul-benul bentuknya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke proses pembuatannya. Ini bahan-bahan yang digunakan. Untuk jelasnya ada di description box ya. Pertama-tama kita aktifkan raginya terlebih dahulu. Di sini saya pakai vernipan ya. Sebanyak 1 sendok teh. Kurang lebih 5-6 gram ya. Lalu vernipan sisanya kita tutup rapat ya, jangan sampai kena angin. Kita simpan di lemari es kalau bisa ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kita campur dengan 100 mg air putih. Lalu kita aduk-aduk sebentar dan kita tutup kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini setelah 5 menit raginya masih aktif ya, jadi bisa kita pakai. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya. Kita masukkan 250 gram terigu yang sudah diayak ya. Lalu susu bubuk 1 saset, tepung maizena 30 gram. Terigunya ini udah diayak ya sebelumnya. Telurnya juga kita masukin. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Raginya juga kita masukin semuanya ya. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dengan menggunakan spatula atau bisa langsung diuleni dengan tangan. Di sini saya pakai sarung tangan ya, maksudnya supaya suhu tubuh kita gak kena ke adonannya. Setelah adonan setengah kalis, kita tambahkan sedikit garam, opsional ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tambahkan setengah sendok teh SP, juga margarinnya ya. Lalu kita ulangi sebentar, lalu kita diamkan sekitar 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit adonannya akan seperti ini. Kita kempeskan adonannya, kita keluarkan anginnya. Ini masih lengket ya, karena kita pakai tepung terigu protein sedang ya. Kalau hasilnya bagus itu pakai protein tinggi ya. Jadi karena ini masih lengket, kita diamkan lagi sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, adonan akan seperti ini dan akan saya bagi-bagi menjadi 15 bagian. Lalu saya diamkan 30 menit lagi, kemudian saya bentuk. Di sini udah kalis ya, kalis sekali ya. Udah bisa dibentuk dan gak nempel lagi di tangannya. Tuh, ini ya. Ini saya udah pakai sarung tangan. Kita bentuk adonan, kita bulatkan. Caranya seperti ini ya. Kita masukin ke dalam, ke bagian belakang. Kita bulatkan seperti cara ini ya, sampai dia bentuknya bulat licin. Kemudian kita letakkan di atas kertas roti biar nanti waktu gorengnya gampang ya. Nah, ini prosesnya seperti ini, saya ulangin ya. Kita lipat jadi 4 bagian ya, terus kita lipat ke bawah jadi bentuk bulatan. Kita rapikan bagian bawahnya dengan dicubit-cubit seperti ini ya. Kita gulung dengan cara seperti ini. Nah, kalau udah bulat kita letakkan di atas kertas roti dan kita taruh di bawah kain lap ya, supaya dia nanti nggak kering ya, nunggu waktu digoreng. Setelah selesai kita bulatkan semua, kita diamkan lagi sekitar 30 menit ya, agar dia menggembang sempurna. Lalu kita siap untuk menggorengnya. Ini kita masukinnya pakai minyak yang agak banyak ya, supaya dia mengambang. Kalau dia mengambang itu berarti adonannya benar ya, kita bikin menguleninya dengan benar dan campurannya benar. Nih, ini ngambang ya.
Dan nanti kita lihat kalau dia ada white ringnya berarti adonannya mengembang sempurna. Tuh kita lihat ada white ringnya ya. Ini udah dibalik ya, udah dibalik dan kita lihat ada white ringnya. Kemudian setelah nggak ada gelembung-gelembung minyaknya, kita angkat. Diulangin lagi ya, ini kita masukin ke dalam minyak yang cukup panas ya. Apinya kecil aja, kecil, sedang cenderung kecil. Nah ini kita balik ya, ada white ringnya ya. Kemudian kita lihat udah di bawahnya juga udah kuning, kita angkat. Ini hasil dari adonan semuanya yang udah kita goreng ya. Jadi 15 buah dan semuanya itu ada ring white-nya. Udah dipastiin rasanya tuh empuk dan menol-menol ya. Proses finishingnya ya, kita selesaiin dulu yang bombolani ya. Di sini kita taburin bombolaninya itu pakai gula halus ya. Gula halusnya tuh kalau bisa khusus untuk donat ya. Akan beda gula halus. Ada gula halus yang bisa untuk masak. Ada juga gula halus yang khusus untuk taburan. Nah kalau gula halus yang untuk taburan itu dia nggak cepat basah, jadi akan tetap kering. Jadi warnanya tuh akan tetap putih. Jadi nggak kayak basah kayak gitu ya. Setelah selesai kita taburi gula halus bombolaninya, lanjut kita bolongin bombolaninya dengan menggunakan sumpit ya. Kemudian kita masukkan selainya dengan menggunakan piping wrap ya, seperti ini. Nah ini kita isi bombolaninya dengan selai. Di sini saya pakai blueberry ya, sampai sekitar kira-kira setengah dari adonannya terisi sama selainya. Nah setelah bombolaninya kita isi dengan selai, hasilnya akan seperti ini. Lanjut kita finishing untuk roti jabriknya ya. Di sini saya pakai cream cheese homemade ya. Untuk linknya nanti saya taruh di atas ya, bisa dicek di link di atas. Itu juga termasuk cream butternya. Nah ini butter creamnya juga homemade ya. Rasanya tuh enak banget daripada kita beli, yang pasti harganya lebih murah dan rasanya tuh lebih enak. Setelah butter creamnya dirasa cukup untuk diolesin, kemudian kita berikan parutan keju di atasnya sebagai topping. Inilah hasilnya, roti jabriknya seperti ini. Kita ulangi proses di atas untuk ketujuh roti jabrik yang belum kita topping. Cream cheese-nya ya. Kita coba ya. Empuk, gurih, creamy, mantap. Untuk yang di atasnya itu ya enak banget ya, perpaduan antara manis sama gurih keju ya, jadi enak banget. Dalamnya juga empuk dan gurih, lembut. Pokoknya mesti coba deh nih, enak, recommended. Cream cheese-nya juga enak banget. Udah coba bikin cream cheese-nya.
murah, lebih murah daripada kita beli, dan rasanya juga lebih enak.